Teori tanpa angka itu hambar. Sekarang, mari kita jadi detektif keuangan untuk PT Topik, PT Mimbar, dan PT Bening. Kita akan lihat bagaimana satu angka eliminasi bisa mengubah seluruh wajah neraca konsolidasian mereka. Sekarang, kita masuk ke studi kasus yang lebih komplit, masih tentang penjualan hilir. PT Topik adalah induk yang memiliki 90% saham PT Mimbar. Mereka diakuisisi pada 1 Juli 2010. Di tahun 2011, terjadi transaksi di mana PT Topik menjual barang ke PT Mimbar senilai Rp100.000 dengan harga pokok Rp75.000. Dari transaksi ini, ada laba belum terrealisasi yang tertinggal di sediaan PT Mimbar. Di akhir 2010, nilainya Rp10.000 dan di akhir 2011 bertambah menjadi Rp12.500. Ini murni penjualan hilir, jadi fokus kita adalah bagaimana laba ini mempengaruhi pencatatan induk dan konsolidasi. Di buku PT Topik tahun 2011, dimulai dengan mencatat penerimaan dividen dari PT Mimbar sebesar Rp45.000 yang mengurangi nilai investasi. Lalu, mencatat bagian laba dari PT Mimbar. Perhitungannya menarik. Pertama, ambil 90% dari laba bersih PT Mimbar, Rp150.000, yaitu Rp135.000. Lalu, tambahkan laba tahun 2010 yang sekarang baru terrealisasi, Rp10.000, dan kurangi laba tahun 2011 yang belum terrealisasi, Rp12.500. Hasilnya, laba dari PT Mimbar yang dicatat adalah Rp132.500. Ingat, karena hilir, penyesuaian laba belum terrealisasi ini dilakukan 100%, meski kepemilikan cuma 90%. Saldo investasi akhirnya naik menjadi Rp730.000. Mari kita susun kertas kerjanya. Di bagian laporan laba rugi, penjualan antar perusahaan sebesar Rp100.000 dieliminasi. Laba dari PT Mimbar sebesar Rp132.500 juga dihapus. Lalu, ada penyesuaian untuk laba belum terrealisasi. Laba sediaan awal 2010 Rp10.000 mengurangi HPP. Sedangkan laba sediaan akhir 2011 Rp12.500 menambah HPP. Setelah semua biaya, laba bersih konsolidasian muncul sebesar Rp647.500. Bagian NCI sederhana, yaitu 10% dari laba bersih PT Mimbar, Rp150.000, sama dengan Rp15.000. Kenapa NCI tidak dikurangi laba belum terrealisasi? Karena ini penjualan hilir, labanya ada di induk. Hasil akhir, laba untuk pengendali adalah Rp632.500. Melanjutkan ke laba ditahan dan aset. Laba ditahan konsolidasi berasal dari saldo PT Topik yang disesuaikan dengan laba bersih pengendali dan dividen. Di neraca aset, yang menarik adalah pos sediaan. Sediaan konsolidasi bukan penjumlahan biasa. Sediaan PT Topik 450 ditambah PT Mimbar 225, lalu dikurangi laba belum terrealisasi di dalamnya 12,5. Hasilnya, sediaan grup yang sesungguhnya bernilai Rp662.500. Jadi, aset tidak overstate karena laba internal sudah dibersihkan. Di sisi pasifa, setelah menghapus utang piutang antar perusahaan, kita hitung NCI. NCI awal dihitung dari 10% ekuitas PT Mimbar saat akuisisi, yaitu Rp525.000, yaitu Rp72.500. Sepanjang tahun, NCI mendapat bagian laba Rp15.000 dan berkurang karena dividen Rp5.000. Jadi, NCI akhir menjadi Rp82.500. Sekali lagi, NCI ini tidak disentuh oleh penyesuaian laba belum terrealisasi karena transaksinya hilir. Semua penyesuaian laba itu hanya mempengaruhi akun induk dan investasi. Semua angka akhirnya cocok dan balance. Mari kita bedah satu persatu entry kertas kerjanya. Entry A paling dasar, menghapus penjualan dan HPP antar perusahaan sebesar Rp100.000. Ini agar pendapatan dan beban grup tidak double.
Entry B mengoreksi HPP untuk sediaan awal. Karena laba tahun lalu sekarang terrealisasi, kita kurangi HPP dan naikkan nilai investasi sebesar Rp10.000. Entry C menyesuaikan sediaan akhir. Kita naikkan HPP dan turunkan nilai sediaan sebesar Rp12.500 untuk menghilangkan laba yang belum nyata. Entry D menghapus pencatatan laba dan dividen dari metode ekuitas. Laba dari PT Mimbar dan dividen didebak, lalu dikredit ke investasi untuk menyamakan dengan saldo awal. Selanjutnya, entry E khusus untuk NCI, kita akui bagian NCI dari laba anak, Rp15.000, dan kurangi bagian mereka dari dividen, Rp5.000, sehingga ekuitas NCI naik Rp10.000. Entry F adalah inti eliminasi ekuitas. Kita hapus modal saham dan laba ditahan anak, Rp500.000 ditambah Rp225.000, hapus juga saldo investasi di induk, Rp652.500, dan munculkan sisanya sebagai NCI awal, Rp72.500. Entry G terakhir, menghapus utang piutang antar perusahaan sebesar Rp50.000. Setelah semua entry ini, verifikasi menunjukkan laba induk metode ekuitas sama persis dengan laba pengendali konsolidasi, yaitu Rp632.500. Sempurna!